Kembali lagi ke channel saya, Billy Wanget, channel yang akan mengupas tuntas soal F&B ya teman-teman. Oke, hari ini kita mau belajar tentang RAB ya, atau rencana anggaran biaya, dan FF&E. FF&E, Furniture, Fixtures and Equipment, atau perabotan, perlengkapan, dan peralatan. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar channel ini bisa terus berkembang. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang RAB dan FF&E ini, ada baiknya teman-teman nonton video saya dulu yang sebelumnya, yang cara membuat proyeksi sebelum membuka cafe. Karena kalau kita udah punya projectionnya, kita akan lebih mudah untuk menghitung RAB dan FF&E kita. Ya, oke, teman-teman, ayo kita lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya udah bagi beberapa part ya di bawah sini. Pertama ini ada beberapa departemen ya, service, kitchen, bar, front office, housekeeping, engineering, security, administrasi, and general. Terus summary dari semua ini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat kok kenapa bangun restoran kok ada front office ya. Nanti di situ ada yang kita bisa lihat nanti, yang bisa kita pelajari. Kalaupun itu umpamanya di restoran teman-teman tidak terlalu berpengaruh ya, teman-teman bisa skip ya. Dan di sini juga saya udah tambahin pre-opening sama summary ya, summary untuk pre-opening sama summary total semuanya ya. Jadi di sini nanti kita akan pelajari cara ngitung RAB sampai ke grand openingnya. Oke teman-teman, pertama kita bahas tentang tabelnya dulu ya, tabelnya dulu ya. Jadi tabelnya ini pertama di sini ada kode ini ya, bebas teman-teman mau pasang atau enggak, tapi kode ini untuk memudahkan kita membedakan FB service, kitchen, FB product, bar, FO, dan seterusnya. Terus number, descriptionnya, suppliernya. Nah, di sini teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman masukin supplier. Jadi nanti kalau umpamanya mungkin barang-barang yang teman-teman beli kurang atau seiring berjalannya waktu dia pecah, teman-teman ingat di mana belinya, karena saat opening itu pasti banyak banget tempat teman-teman beli barang ya, entah dari vendor atau teman-teman ke tokonya langsung. Jadi di sini teman-teman alangkah baiknya kalau dimasukin, jadi biar kita bisa dengan mudah kalau apabila nanti ada yang harus kalau tiba-tiba nanti ada yang harus dibeli lagi. Oke. Terus kemudian budget ini harus teman-teman tentukan dari awal. Di sini saya bagi 2 bulan ya. Teman-teman juga bisa bagi 3 bulan, tergantung berapa lama tenggang waktu yang teman-teman mau selama event ini akan selama berapa lama cafe ini akan dibuka ya. Jadi kalau sini saya cuma taruh 2 bulan biar mempersingkat aja sih sebenarnya. Jadi di sini teman-teman bisa budgetin dia mau dibeli di bulan pertama atau di bulan kedua ya. Jadi di sini juga teman-teman udah harus punya rencana kapan bukanya. Kalau akan buka di akhir Mei atau April mungkin atau Jun, jadi 2 bulan mundur kita udah bisa mulai ngitung ya. Di sini juga udah ada. Oke teman-teman, angka yang saya masukin di sini ini angka yang pernah saya belanja ya. Mungkin teman-teman mau beli yang lebih murah atau yang lebih mahal, itu tergantung teman-teman. Jadi jangan ngikutin patokan angka saya. Jadi better sebelum teman-teman masukin angka, teman-teman juga ngecek ke contoh saya mau beli di S Hardware, kemarin saya udah ke situ, harganya sekian. Jadi sebelum memulai jangan asal nembak harga, karena kalau asal nembak harga nanti akan mempengaruhi juga hasil akhirnya nanti teman-teman asal nembak harga tidak sesuai dengan budget yang teman-teman udah tentukan. Contoh teman-teman udah budgetin 2M atau 3M, pas eksekusi karena harganya nembak semua, ternyata pas eksekusi melebihi ya. Jadi alangkah baiknya untuk cek harga sebelum dihitung ya. Jadi jalan kemana akan beli
ya, kecuali emang nggak dapat, teman-teman juga bisa cek dari online kan, harga-harga dari online shop udah banyak di sana ya. Oke, terus di ujung sini ada actual. Jadi di sini teman-teman bisa masukin contoh, tablespoonnya saya mau beli bulan April 36, bulan Mei enggak, pada akhirnya dengan harga 75. Terus ternyata teman-teman dapat harganya cuma 50.000. Jadi di sini teman-teman bisa masukin aktualnya berapa. Jadi sini akan kelihatan variansnya. Atau mungkin teman-teman dapat harga dengan harga malah lebih mahal 100.000. Nah, di sini dia akan minus. Nanti at the end akan kelihatan udah sesuai nggak. Kalau umpamanya mungkin udah over budgetnya, ya teman-teman bisa stop. Jadi saat belanja, setiap belanja itu harus langsung dimasukin. Nah, kenapa juga ini harus dimasukin, dan ini juga akan lebih mempermudah teman-teman saat inventory nanti ya. Jadi ada di aktualnya berapa yang udah teman-teman beli ya. Terus di bagian bawahnya ini ada total increment 5%. Kenapa harus ada increment? Karena kita tidak pernah tahu harga pasar. Harga pasar itu bisa berubah setiap saat ya. Tapi setidaknya dia nggak akan tiba-tiba naik jadi 2 kali lipat. Jadi increment 5% ini hanya untuk menjaga aja ya. Oke. Nah, inilah equipment FB service pada umumnya ya. Kalau mungkin nanti teman-teman mau buka bar, buka kafe, restoran, ada yang nggak terlalu butuhkan, teman-teman bisa hilangin, atau ada yang perlu ditambahin, teman-teman bisa tambahin ya. Inilah contoh beberapa equipment yang harusnya biasa disiapin ya. Nggak usah saya baca satu-satu, karena kalau saya baca satu-satu di sini punya kitchen juga banyak banget, jadi kalian teman-teman pusing ya. Jadi yang pasti, yang intinya teman-teman memahami table ini dulu ya, isinya apa aja ya. Oke, next, tablenya semua rata-rata sama, untuk tinggal cuman keperluannya aja yang berbeda-beda ya. Kalau teman-teman mungkin mau bikin kitchen yang gede, ya belanjanya akan lebih banyak. Di sini juga saya udah masukin banyak banget item-item. Kalau mungkin nanti saat teman-teman mau eksekusi, mau dikurangin, mau ditambahin, silahkan ya. Nanti di akhir sesi saya kasih tahu gimana caranya dapat file ini. Oke, kitchen next, bar. Oh ya, di kitchen sama bar ini ada satu hal yang teman-teman harus nggak boleh lupa ya. Itu di paling terakhir itu kalian harus masukin stok, bar stok ya. Jangan sampai nanti pas opening belanja buat bahan-bahan tidak dibudgetkan. Jadi di bar sama di kitchen itu harus dimasukin kitchen stock, bar stock. Kalaupun teman-teman mau masukin trial stock juga bisa, mungkin buat training, buat apa, buat tes produk, buat training bartendernya, terus buat training nanti ke staff-staffnya, buat tes produk, buat perubahan apa-apa. Jadi ini jangan sampai lupa untuk dimasukin. Tapi bisa juga itu sekalian di bar stock, teman-teman. Jadi nanti saat hitung susun ini, teman-teman kan udah punya gambaran menu. Di video saya sebelumnya juga udah ada cara menyusun menu. Di situ lengkap dengan item-itemnya apa. Kalau teman-teman nonton video saya itu yang judulnya ini analisa cost, analisa detail cost, yang ini teman-teman bisa lihat cara nyusun menu yang benar. Jadi dari situ teman-teman akan bisa ngelihat berapa stok yang dibutuhkan. Jadi alangkah baiknya menu juga itu disiapkan sebelum hitung RAB, karena kan udah ada konsep, harus ada menu, baru kita mulai hitung. Kalau menu itu dia bisa kesusun, teman-teman akan mudah ngelihat berapa banyak sih stok yang dibutuhin ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih, di video saya ini yang analisa detail cost ya. Di lembar pertama itu ada item. Oke, lanjut departemen selanjutnya front office ya. Ini front office ya, tas urus ini iPad. Mungkin teman-teman mau pakai hostess di depan yang menggunakan iPad teman. Kalau untuk coffee shop dalam konsumsi besar ya, sini teman-teman bisa masukin.
Housekeeping juga di sini ada peralatan-peralatan housekeeping ya. Tergantung kebutuhan teman-teman mau yang seperti apa. Mungkin kalau dalam konten kecil tidak terlalu banyak. Mungkin di sini kalau teman-teman ngelihat apa itu angka gede 20 juta ini landscaping. Mungkin teman-teman coffee shop teman-teman punya cafe butuh orang landscape untuk teman-teman mungkin tidak ahli di bidang itu untuk landscaping tamannya, teman-teman bisa budgetin ya. Oke, terus engineering ya, ini mungkin kalau teman-teman punya cafe lumayan besar butuh dan punya engineering mungkin satu orang, ini tools-tools yang dibutuhkan biasanya untuk coffee shop ya, kok untuk coffee shop, restoran atau bar ya. Terus security ya, ini kebutuhan security. Sebenarnya ini semua lebih cenderung kalau teman-teman buka bar sih, buka bar karena ini lebih banyak kebutuhannya ya. Terus administrasi and general ini adalah back office. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini design development and branding, Samskin, website, mural. Di sini udah ada semua kebutuhan di sini. Ada general, sales. Sini saya bagi per departemen karena ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh departemen. Contoh kayak Nemtek itu kan punya HR. Jadi di sini tidak ada budget HR. Dia sudah masuk ke office. Contoh laptop itu semua kayak kitchen, bar itu juga butuh, cuman karena itu kebutuhan administrasi dan itu biasanya di office, jadi dia masuknya ke administrasi and general, tidak perlu kita masukin ke kitchen, ke bar. Jadi itu semua langsung ke administrasi and general ya. Kayak HRD itu kan dia udah sekalian masuk ke back office ya. Sini bisa teman lihat. Jadi kebutuhan office sama kebutuhan bangunan. Nah, di sini teman-teman harus lihat nih. Kalau teman-teman mungkin pakai arsitek, interior design konsultan, sini harus ada angka-angkanya. Baru izin operasional, mengurus izin operasional, mau bikin signage, semua udah ada masuk sini. Bikin bar counter, bar stall, table sama kursi juga udah harus ada di sini semuanya, ya. Terus isi-isinya nih, kabinet, bar stool, cadangan biaya untuk interior mungkin. Kalau umpamanya teman-teman takut wah nanti interiornya kurang nggak, nah ini ada nih teman-teman masukin cadangan. Teman-teman mau si televisi ya, sama rental gedung. Kecuali teman-teman tanahnya tanah kosong ya, teman-teman harus ngitung lagi buat bangunnya itu butuh biaya berapa. Di sini saya masukin rental karena kebetulan ini untuk mungkin coffee shop atau bar yang ada di ruko mungkin, atau gedungnya udah jadi tinggal kita rental. Jadi kalau kecuali dia tanah kosong, teman-teman bisa masukin. Cuman ini semua kan masuknya di aset. Ini semua masuknya di aset. Jadi nanti saat teman-teman hitung kos ini harus dipisahin. Karena ini barang yang masih bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia masuknya aset. Terus next summary nih. Nah, ini summary-nya. Summary-nya contoh ini kan teman-teman udah beli, biar ada isinya lah dikit. 36 juta. 36 harganya 100.000. Terus mungkin ini dapat harga lebih murah, ini cuma mungkin dapat harga yang lebih murah. Ini cuma estimasi ya teman-teman, kalau teman-teman udah belanja. Nah, jadi balik lagi jangan diikutin angka yang di sini. Karena angka di sini belum tentu sama dengan angka yang ada di daerah teman-teman.
ini nggak harus sama ya teman-teman ya. Ini saya cuman buat nanti. Nah, oke. Ini summary-nya. Sini udah angka-angka ini udah ada rumusnya ditarik dari ini semua ya. Ini kodenya general, FP service, Kodakbar, housekeeping, engineering, description-nya. Nah, di sini ada setting kapasitas. Setting kapasitas ini membantu teman-teman untuk jumlah meja, kursi nanti yang teman-teman akan beli. Ya, setting kapasitasnya berapa? 120 atau 60 ya. Jadi bisa dilihat juga dari projection awalnya teman-teman, seperti yang saya bikin di video yang ini. Bikin projection kan di sini ada berapa berapa px jumlah ininya, setting kapasitasnya ya. Jadi ini semua adalah summary dari ini sampai. Jadi ini adalah summary ini semua ya. Saya bedain warna lebih agak gampang ya. Ini adalah summary dari ini semua. Sini kita bisa lihat, oh ternyata untuk FFNE sama RAB totalnya di sini yang saya hitung totalnya 1,6 M budgetnya ya. Nah, yang teman-teman eksekusi itu ada 1,2. Nah, berarti di sini teman-teman bisa ngitung, oh saya masih punya sisa uang sekian contoh. Oh, sorry. Ini udah ke summary, nggak usah dipakein rumus ya, kan sama aja. Berarti teman-teman masih ada sisa uang segini nih. Yang ke eksekusi cuma 200 juta. Cuman kan itu tadi yang saya isi cuma FB service sama produk. Yang administrasi and general ini belum saya isi semuanya. Nanti kalau teman-teman udah belanja baru itu akan kelihatan. Oke. Baru next kita ke pre-opening ya. Mungkin teman-teman punya rencana buat pre-opening bisa. Nah, tapi ini sebenarnya harus ya, pre-opening ini harus karena ada biaya juga di sini. Jadi setelah teman-teman udah hitung semua untuk belanja perlengkapan, nah biaya saat pre-opening ini juga lumayan banyak soalnya. Jadi ini juga harus dihitung. Contoh pertama payroll and related. Nah, di sini saya bikin di 4 bulan. 4 bulan kan tadi rencana openingnya tadi mungkin di bulan Mei, jadi kita disusun di April ya, tapi kita susun sampai 4 bulan sampai Juli. Jadi biar teman-teman ada cadangan biaya sampai di bulan Juli. Kalau one day pas opening, mungkin sometimes kan kalau pas opening itu belum terlalu rame, belum banyak orang tahu. Jadi teman-teman udah mencadangkan biaya sampai ke bulan Juli. Oke. Ayo kita kupas tuntas nih pre-openingnya. Di sini kan kita bisa lihat rekrutmen ads, mungkin ada biaya ads-nya. Kalau teman-teman mau posting mungkin di Jobstreet atau di mana, mungkin ada biaya, teman-teman bisa masukin. Baru interview expense itu ada biayanya karena hiring uniform form, telepon, kita nelpon, terus medical check up buat karyawan baru training equipment. Kalau atau mungkin teman-teman mau ada training di luar, itu bisa dibajetin. Baru uniform untuk pre-opening. Nah, di sini saya ada masukin pre-opening gathering. Jadi kenapa harus ada gathering saat opening? Karena biasanya staff-staff kita itu tidak saling mengenal satu sama yang lain ya. Jadi sebelum opening alangkah baiknya kita bikin gathering biar mereka bisa lebih dekat antara satu sama yang lain. Bikin outbound kegiatan-kegiatan yang team building ya. Lebih intinya sih ke team building karena mereka adalah tim yang baru. Di sini ada salary new team yang saya bilang tadi teman-teman, walaupun mau buka di bulan Mei or June udah bisa dibudgetkan sampai bulan Juli untuk nge-backup biaya, karena biasanya dalam satu perusahaan itu restoran, kafe atau bar itu yang besar itu ada di
salary itu bisa memakan 30-40% dari revenue ya. Tapi tergantung konsepnya sih. Mungkin kalau pakai konsep kayak Starbucks, tidak perlu waiter, tamunya datang, kasih cuman butuh barista, bartender. Cuman kalau dalam bentuk restoran, fine dining atau bar, butuh waiter, butuh hostess, otomatis akan lebih gede ya. Baru office supplies dan printing. Terus kedua marketing. Nah, ini sangat penting nih, marketing. Biayanya biasanya biaya untuk marketing ini besar karena apalagi kalau outletnya masih baru pertama. Jadi kita butuh banyak yang harus kita siapin kayak local advertiser, internet providing, mungkin mau pasang di billboard, signage, bikin brosur buat menu, promotion, entertain, mungkin mengundang blogger. Belum ada, ini juga termasuk di office supplies sama presenting stationery waktu opening, karena kan pasti butuh buat letterhead, envelope, buat ngundang-undang apa semua ya. Jadi ini budget marketing juga biasanya lumayan gede. Baru next maintenance and utensil ya. Di sini LPG ini udah dibudgetin buat 3 bulan sebenarnya. Ini lebih ke expense sih sebenarnya. Jadi udah dibudgetin expense-nya ya. Terus water ini kan biasanya kalau office tetap aja sama electricity. Mungkin saat opening kitchen kan kita butuh ini semuanya, jadi butuh maintenance ya. Terus administrasi and general ya, general di sini saya masukin telepon, travel. Jadi ini sebenarnya lebih banyak masuknya ke expense. Pengurusan izin, di sini ada Satpol PP juga ya, teman-teman tahulah kalau di mana-mana kalau buka kafe restoran selalu berhubungan dengan Satpol PP. Ada donation sini ya, mungkin teman-teman tiap bulan mau donasi kemana, 1 juta, sini saya budgetin 1 juta ya. Oke, juga untuk FB service ini teman-teman harus budgetin. Nah, terus di sini juga saya ada soft opening and grand opening ceremony ya. Mungkin teman-teman mau bikin soft opening mungkin di bulan Mei. Di bulan Mei soft opening, terus grand opening di bulan Juli yang lebih gede. Di sini yang soft opening saya cuman masukin ini angkanya total cuman sekitar 14 juta. Ya. Sedangkan di grand opening sekitar 50 juta karena biasanya grand opening itu lebih wah. Biasanya kalau soft opening itu paling biasanya cuma bikin invitation, FB, entertain, cuman tidak terlalu meriah ya. Adapun giveaway kalau mau dikasih, terus press conference sama blessing ceremony ini biasanya buat bayar pendeta atau Pak Haji. Kalau teman-teman di Bali mungkin buat pemangku ya. Jadi ini biaya untuk grand opening. Baru sini ada biaya yang tak terduga ya. Sini saya masukin 1,5%. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat total biayanya. Nah, jadi di sini bisa di summary. Kita summary semua yang dari tadi, totalnya itu sekitar 471 juta buat ini. Nanti jangan lupa teman-teman masukin lagi di sini aktualnya ya. Di sini ada kolom aktual juga nggak ada ya. Teman-teman bisa masukin di sini. Contoh dari PG soft opening yang 64 juta cuman kepake 50 juta. Kurang satu holding. Yang sini payroll mungkin yang awalnya 151 juta mungkin over, teman-teman harus masukin semuanya di sini ya. Nah, dari semua yang teman-teman udah bikin RAB sama pre-opening, FNE semua, nah semua itu akan ke summary di sini. Nah, inilah total modal awal yang harus teman-teman siapkan. Nah, ini dia modal awal yang benar-benar teman-teman harus siapkan. Nih, budget yang teman-teman harus budgetin. Nih, 2,1 M ya. Untuk semua itu udah termasuk FNE yang pertama kita pelajari sama ini. Balik lagi ya, teman-teman jangan ngikutin angka saya ya, karena angka saya ini cuman angka yang ada di tempat saya, mungkin tempat kalian berbeda ya, karena kan setiap tempat beda-beda. Oke,
Di sini ada kolom terakhirnya, teman-teman bisa lihat per bulan. Nah, di sini teman-teman sebenarnya di terakhir akhir sini teman-teman juga bisa masukin variance. Jadi bisa teman-teman bisa lihat variance itu, teman-teman bisa ngikutin kolom yang ini ya, paling ujung sini. Actual sama variannya. Ini teman-teman bisa masukin juga di sini. Sorry. Nah, aktual variannya ini teman-teman bisa tarik dari data. Contoh administrasi general, aktualnya berapa? Administrasi general tadi aktualnya berapa di sini ya? Aktual variannya aktualnya berapa? Total. Jadi variannya teman-teman kurangin aja. Dari budget dikurang total pemakaian. Jadi sini akan muncul variasinya berapa nanti. Jadi table ini sampai cafe itu buka, teman-teman harus tetap update terus. Nanti at the end of the day teman-teman akan kelihatan dari budget yang teman-teman siapin berapa banyak yang ke eksekusi dan berapa banyak yang ke sisa atau berapa banyak kurangnya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton channel saya. Sampai di sini dulu. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain tentang cara bikin FFN ini, teman-teman bisa kontak saya di sini via WA. Ini nomor WA saya. Atau kalau teman-teman misalnya pengen dapetin file ini, teman-teman bisa WA saya, nanti saya akan kirimin file ini via WA. Oke teman-teman, terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa subscribe channel saya biar akan terus berkembang. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you.